Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita pertemuan pertama bertemu dengan Pak Tardi. Kita hari ini akan belajar bersama yaitu tentang pelajaran fikih. Nah, fikih. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan yang pertama ini adalah tentang zakat fitrah. Oke, zakat fitrah ini adalah termasuk rukun Islam yang keberapa, anak-anak? Ya, habis yaitu yang keempat, yaitu setelah puasa. Oke anak-anak sekalian, kita langsung saja mengingat waktu, walaupun mungkin hanya melalui pertemuan yang video pembelajaran ini, namun sebelumnya silahkan disiapkan dulu buku catatannya kalau barangkali perlu dicatat, ataupun pulpennya. Oke anak sekalian, kita langsung sebelumnya kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak sekalian, nah, materi yang pertama tentang zakat fitrah. Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial, yang langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah. Manusia, kita sebagai manusia harus bergaul dan berkumpul dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri atau maka kita disebut sebagai makhluk sosial. Jadi sesungguhnya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Agama Islam itu menganjurkan kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan, tetapi Islam melarang kita untuk saling menolong dalam hal kejahatan. Anak-anak sekalian, kemudian apa sebenarnya zakat fitrah itu? Nah, kita akan pengertian zakat fitrah. Mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang, ya, oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Nah, zakat fitrah dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan, ya, waktunya sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah maka disebut juga zakat nafs, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan yang tercela. Anak-anak sekalian, nah, ini adalah pengertian dari zakat fitrah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada ketentuan. Ada ketentuan zakat fitrah itu ada. Karena nanti ada zakat-zakat yang lain, ada namanya zakat mal. Tapi khusus ini adalah zakat fitrah. Ketentuannya, ya. Nah, yang pertama dari ketentuan hukum, ya. Dari ketentuan hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Jadi zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib bagi perorangan. Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap muslim. Jadi setiap gundul
Jadi tadi anak, ibu, bapak, semua wajib dizakati. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali siapa, Pak? Yaitu kecuali orang yang tidak mempunyai persediaan makanan di hari raya itu. Maksudnya hari raya Idul Fitri. Pas hari raya Idul Fitri tidak punya, beras tidak punya, makanan tidak punya. Maka dia tidak wajib. Maka zakat fitrah tidak wajib dibayarkan bagi mereka tadi. Bahkan mereka karena nggak punya, bahkan ia berhak untuk menerima zakat fitrah. Maka dia termasuk golongan yang orang ada fakir, juga orang miskin. Maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah itu. Kemudian ketentuan berikutnya, ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, orang mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktunya. Jadi ada ketentuannya. Tidak setiap saat boleh membayar zakat, tapi sudah ditentukan waktunya. Kapan itu? Yang pertama adalah pada awal bulan suci Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Berarti kita sudah puasa, dapat sehari atau 2 hari, sudah boleh untuk membayar zakat fitrah itu. Nah, yang kedua, setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran atau malam takbir. Itu ketentuan yang kedua. Jadi sebelum waktunya berarti setelah sholat subuh sebelum pergi ke hari raya Idul Fitri, waktu-waktunya. Jadi sehabis subuh itu masih boleh untuk membayar zakat fitrah sampai dia pergi ke sholat Idul Fitri. Nah, sebagai catatan, zakat fitrah bila dibayarkan setelah sholat Idul Fitri bagaimana? Nah, maka zakat fitrah bila dibayarkan setelah sholat Idul Fitri namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi hanya sedekah. Nah, ini anak sekalian. Kemudian itu adalah waktu untuk mengeluarkan, ketentuan waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang mukmin. Nah, ini adalah dasarnya bahwa kita diperintah untuk mengeluarkan zakat dari segi hadis. Ya. Dalam Al-Quran banyak kaitannya untuk perintah ini. Nah, kemudian yang ketiga, besarannya. Seberapa besar? Nah, zakat fitrah itu yang harus dikeluarkan. Nah, zakat fitrah yang diwajibkan oleh setiap muslim adalah yang bisa berupa beras. Kalau beras itu kalau di liter 3 liter atau 3,1 liter. Kalau pakai kilo itu 2,5 kilogram beras atau makanan pokok yang bisa dimakan di suatu negeri atau daerah tertentu. Kalau makan pokok karena orang Indonesia itu adalah beras, makan pokoknya ya pakai beras. Tapi kalau makanannya mungkin makanan pokok gandum ya pakai gandum. Ya. Jadi sesuai dengan di negeri masing-masing. Jadi zakat fitrah dapat juga dibayar dengan menggunakan uang. Kalau uang ya senilai itu. Nanti kalau 2,5 kilogram itu per sekilonya beras itu berapa?